Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-134. Video saya yang ke-134 ini akan membahas lampiran manajemen puskesmas dalam juknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Ini merupakan video ke-11 dari beberapa video yang disiapkan untuk membahas juknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas tentang manajemen puskesmas yang ada dalam lampiran juknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Di lampiran ini ada beberapa yang dibahas. Pertama, tentang perencanaan atau P1. Perencanaan yang dimaksud mencakup aspek-aspek pelayanan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP yang memperhitungkan aspek epidemiologi dan faktor risiko kejadian dan penyebaran kasus COVID-19 di wilayah kerja puskesmas dan skenario capaian program-program pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan pada awal tahun. Dalam hal risiko penularan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas, perlu dilakukan asumsi terkait dengan kapasitas pelayanan yang tersedia saat ini. Pembahasan terkait perencanaan puskesmas yang telah disusun sebelumnya pada masing-masing program diharapkan dapat melakukan penyesuaian target kegiatan yang telah disusun, yaitu menentukan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan metode yang berbeda atau ditunda waktunya. Pembahasan ini dilakukan dalam lokakarya mini bulanan lintas program. Revisi dilakukan sesuai kebutuhan pandemi COVID-19 yang mengacu pada juknis atau pedoman yang berlaku melalui pembinaan dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota. Untuk memetakan kebutuhan, puskesmas menentukan target sasaran kasus terkait COVID-19 dengan angka prevalensi dari Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota. Kita bisa melihat pada grafik 1, pada gambar 1 tentang grafik persentase populasi penderita COVID-19 berdasarkan berat ringan gejala dan periode infeksius. Grafik ini bisa dilihat di video. Grafik ini menunjukkan pengkategorian populasi berdasarkan berat ringannya gejala yang diderita dan periode penularan pada masing-masing kategori yang disarikan berdasarkan kajian dari Stephen A. Lauer, MS, PhD dan kawan-kawan pada tulisannya yang berjudul The Incubation Period of COVID-19 from Publicly Reported Confirmed Cases, Estimation and Application, dan Neil M. Ferguson pada tulisannya yang berjudul Report 9 Impact of Non-Pharmaceutical Intervention to Reduce COVID-19 Mortality and Healthcare Demand, dan Yang Liu dan kawan-kawan pada tulisannya Viral Dynamics in Mild and Severe COVID-19. Hal ini dapat menjadi salah satu dasar bagi puskesmas untuk menghitung asumsi sasaran terkait kasus COVID-19 yang ada di wilayah kerjanya. Pada grafik terlihat populasi terinfeksi dengan kategori tidak bergejala terdapat sebanyak 30% dari total populasi. Pada populasi ini, periode infeksius terjadi pada hari pertama hingga hari ke-14 pasca pajanan atau 9 hari setelah penderita memasuki fase imun atau kekebalan atau sembuh. Populasi terinfeksi dengan kategori bergejala ringan sebanyak 50% dari total populasi. Populasi kategori ini tidak menunjukkan gejala hingga hari kelima pasca pajanan. Gejala ringan mulai setelah hari kelima hingga hari ke-10. Fase infeksius dimulai dari hari pertama pajanan hingga hari ke-21 pasca pajanan atau 11 hari setelah penderita memasuki fase imun atau kekebalan atau sembuh. Populasi terinfeksi dengan kategori bergejala sedang
terdapat sebanyak 10% dari total populasi. Populasi pada kategori ini tidak menunjukkan gejala hingga hari kelima pasca pajanan. Gejala sedang dimulai pada hari kelima hingga setelah hari ke-8 sebelum akhirnya harus dilakukan perawatan di rumah sakit hingga hari ke-10. Fase infeksius dimulai pada hari pertama pajanan hingga hari ke-25 pasca pajanan atau 5 hari setelah penderita memasuki fase imun atau kekebalan atau sembuh. Populasi terinfeksi dengan kategori bergejala berat terdapat sebanyak 5% dari total populasi. Populasi pada kategori ini tidak menunjukkan gejala hingga hari kelima pasca pajanan. Gejala berat dimulai setelah hari kelima hingga hari ke-8 sebelum akhirnya harus dilakukan perawatan di ICU atau di ruang ventilator hingga hari ke-21. Fase infeksius dimulai pada hari pertama pajanan hingga hari ke-25 atau 4 hari setelah penderita memasuki fase imun atau dinyatakan meninggal dunia. Pada grafik ditunjukkan pula rata-rata kematian pada populasi dengan kategori bergejala berat sebesar 50%, bergejala sedang sebesar 15%, bergejala ringan dan tidak bergejala sebesar 5%. Dari hasil perhitungan estimasi sasaran dapat diperkirakan kebutuhan logistis puskesmas seperti rapid test maupun BMHP atau pengambilan spesimen pemeriksaan RT-PCR, media komunikasi informasi edukasi atau KIE untuk masyarakat dan lintas sektor, serta APD bagi petugas puskesmas. Puskesmas dapat menentukan populasi rentan, lansia, orang dengan komorbid, ibu hamil, ibu bersalin, nifas, bayi baru lahir untuk menjadi sasaran pemeriksaan. Di samping itu, warga yang melakukan isolasi diri dapat membutuhkan terapi obat simptomatis. Dalam hal pelayanan untuk pencapaian target program, khususnya untuk program prioritas seperti penurunan kematian ibu dan anak, imunisasi, penurunan stunting, pemberantasan tuberkulosis dan pengendalian penyakit tidak menular, maka perlu diperhitungkan dalam bentuk asumsi ketidakmampuan pelayanan ataupun ketidaksiapan masyarakat dalam pelaksanaan program prioritas tersebut. Puskesmas mencari akar penyebab masalah tidak tercapai indikator program tersebut selain diakibatkan situasi pandemi COVID-19. Selanjutnya, Puskesmas merencanakan upaya inovasi yang akan dilakukan bila masa pandemi COVID-19 telah berakhir sebagai upaya untuk perbaikan capaian kinerja. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan kondisi logistik tentang kemungkinan obat atau vaksin kadaluarsa, ketersediaan obat yang diperlukan tidak terpenuhi, atau hal-hal lain dalam distribusi. Selanjutnya, langkah manajemen yang kedua yaitu B, penggeraan dan pelaksanaan atau P di masa pandemi. Penggeraan dan pelaksanaan melalui forum khusus yaitu Lokakarya Mini atau Lokmin bulanan dan Lokmin tribulanan tetap dilakukan. Bila kegiatan Lokmin tersebut memungkinkan untuk dilakukan melalui pertemuan, maka tetap memperhatikan kaidah-kaidah pada saat pandemi COVID-19 seperti physical distancing. Tetapi bila tidak memungkinkan dapat memanfaatkan teknologi informasi atau daring. Pada pelaksanaan Lokmin bulanan di situasi saat ini tidak hanya membahas terkait kegiatan yang sudah ada dan akan dilaksanakan, melainkan Puskesmas perlu membahas bersama pedoman terkait pelayanan pada masa pandemi COVID-19. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyak pedoman program yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19, di mana penyusunan atau terbitnya juga hampir bersamaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan agar petugas puskesmas dapat dengan cepat mengikuti perkembangan, maka Kepala Puskesmas menugaskan kepada koordinator program untuk mempelajari pedoman-pedoman tersebut dan selanjutnya petugas tersebut akan menjelaskan secara bergantian kepada seluruh petugas lainnya
dalam forum Lokmin bulanan. Apabila selanjutnya terjadi perubahan pedoman, maka dilakukan sosialisasi kembali dalam forum Lokmin. Penggeraan Lokmin tribulanan lintas sektor lebih banyak dilakukan dalam bentuk koordinasi melalui daring untuk menghindari berkumpul. Maka dapat juga dibentuk grup diskusi seperti grup WhatsApp dalam satu kecamatan agar lebih cepat efektif menggerakkan lintas sektor. Pelaksanaan kegiatan misalnya pemantauan sweeping orang dengan riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal atau zona merah, pemantauan harian OTG, ODP, PDP ringan, tracing jika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 dilakukan bersama-sama lintas sektor di setiap kecamatan, desa, kelurahan, dusun, RT, RW. Sebagai alat bantu, Puskesmas dapat mengembangkan sistem pelaporan atau pendataan guna melakukan pemantauan orang dengan riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal di wilayah kerjanya. Sesuai prinsip pertanggungjawaban wilayah, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh jaringan dan jejaring Puskesmas. Pada situasi saat ini, diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh sumber daya kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas. Jejaring Puskesmas wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan atau secara berkala setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas manajemen yang ketiga, yaitu pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja Puskesmas atau P3. Puskesmas diharapkan tetap melakukan pemantauan terhadap pencapaian target-target prioritas pembangunan kesehatan di tingkat kabupaten kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ditemui di lapangan. Dalam rangka upaya pengawasan dan pengendalian, maka indikator-indikator program dan penanganan COVID-19 tetap dilakukan penilaiannya setiap bulannya. Pengawasan terhadap peningkatan kasus OTG, ODP, konfirmasi positif oleh Puskesmas berbasis penguatan desa dan kelurahan, bahkan dusun dilakukan dengan memperkuat kerjasama lintas sektor dan koordinasi fungsi gugus tugas kecamatan. Tindak lanjut hasil pengawasan harus dilakukan bersama melalui gugus tugas kecamatan untuk memutus mata rantai penularan secara dini dengan melibatkan gugus tugas yang ada di setiap desa maupun kelurahan. Jumlah kasus terkait COVID-19, OTG, ODP, PDP, konfirmasi yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas selanjutnya direkapitulasi dan dipantau laju perkembangannya dari hari ke hari. Selain dari sisi jumlah, Puskesmas dapat menguraikan kondisi kasus COVID-19 dari sisi terkait kondisi biologis seperti jenis kelamin dan kelompok umur, psikologi atau sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan budaya. Karena semakin detail informasi yang dapat kita sajikan, semakin mempermudah Puskesmas dalam melakukan strategi penanganan pandemi COVID-19 di wilayah kerjanya. Semua mempunyai masalah yang sama, yaitu sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi strategi penanganannya bisa saja berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi biologis, psikologis, sosial, dan budaya masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas. Dalam melaksanakan manajemen Puskesmas, selain dilakukan penyesuaian terkait upaya atau kegiatan yang akan dilakukan serta pendanaannya, Puskesmas juga melakukan penyesuaian terkait manajemen sumber daya yang lain, terutama terkait sumber daya manusia. Jika diperlukan, Kepala Puskesmas
dapat meninjau ulang pembagian tugas SDM atau petugas puskesmas yang disesuaikan dengan situasi puskesmas terkini, serta tetap mempertimbangkan kemampuan setiap petugas dalam melaksanakan tugasnya. Peninjauan ulang ini dilakukan antara lain dalam rangka mempertimbangkan risiko akan tertular COVID-19 seperti status kesehatan petugas saat ini, apakah ada penyakit komorbid atau tidak, usia petugas, dan lain sebagainya. Pada situasi pandemi COVID-19 ini, petugas puskesmas mempunyai risiko tertular dari pasien yang tanpa gejala atau yang sudah positif. Oleh sebab itu, puskesmas diharapkan melakukan pelatihan internal atau alih pengetahuan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan situasi pandemi COVID-19. Antara lain, untuk seluruh staf puskesmas termasuk cleaning service diinformasikan tentang situasi pandemik termasuk cara penularan COVID-19, tentang perubahan alur pelayanan, kebersihan tangan, physical distancing, pemakaian masker dan APD, etika batuk dan kesehatan perlindungan diri. Selanjutnya, untuk tenaga kesehatan juga diberikan informasi dan simulasi tentang kewaspadaan standar dalam PPI, pemakaian APD, pelapasan APD, evakuasi pasien ke fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah atau yang dikelola masyarakat atau ke rumah sakit, dan alih keterampilan cara rapid test serta pengambilan sampel swab nasofaring. Jika petugas kesehatan puskesmas sudah melaksanakan pelayanan dengan memperhatikan prinsip-prinsip PPI, maka kecil kemungkinan petugas menjadi OTG. Kesesuaian dan ketaatan pelaksanaan prinsip PPI termasuk penggunaan APD harus terus dimonitor atau dilakukan audit internal. Sobat sehat, demikianlah di video 134 kita telah membahas tentang lampiran manajemen puskesmas dalam juknis pelayanan kesehatan puskesmas di masa pandemi COVID-19. Kita akan bertemu pada video ke-135 yang akan menyampaikan lampiran upaya kesehatan masyarakat dari juknis pelayanan puskesmas di masa pandemi COVID-19. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.